Diterjang angin puting beliung, 67 tiang listrik di Desa Barengkerajang, Sidoarjo, Jawa Timur roboh. Banjir masih menggenangi Kampung Duri, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga kesulitan air bersih. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang masih terendam banjir. Pencarian 3 korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilanjutkan hari ini. Iran menunjuk Jenderal Ismail Ghani sebagai kepala pasukan Korps Quds Garda Revolusi menggantikan Jenderal Qasem Soleimani. Sinaga, seorang pria warga negara Indonesia dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester karena terbukti bersalah memerkosa 48 pria. Ini menjadi kasus pemerkosaan terbesar sepanjang sejarah di Inggris. Presiden Joko Widodo meninjau bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Bogor. Di tengah kunjungan ke lokasi yang terisolasi dan sulit mendapatkan bantuan ini, saudara, hujan besar turun. Sudah sepekan banjir yang merendam Karawang, Jawa Barat berangsur surut, tapi ketinggian air masih sekitar 1 meter. Proses penghancuran gedung 4 lantai yang ambruk di Selipi, Jakarta Barat masih berlanjut. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, diduga gedung sudah miring sejak 2 tahun terakhir. Kapal penjaga pantai Tiongkok hingga saat ini masih bertahan di perairan Natuna Utara. Bukan kali ini saja perairan Natuna yang kaya sumber daya alam jadi target pencurian asing. Pengurus Sunda Empire mengakui Raja Keraton Agung Sejagat Toto Santoso pernah menjadi anggota Sunda Empire. Pegiat lingkungan menyayangkan penebangan pohon untuk kepentingan revitalisasi Taman Monas. Hari ke-7, banjir masih menggenangi sebagian wilayah DKI Jakarta. Warga Kampung Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat misalnya masih mengungsi karena pemukiman mereka masih terendam. Petugas pemadam kebakaran mulai melakukan pemotongan rangka bangunan gedung yang ambruk di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat. Ditumpangi Kepala Badan Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo mengalami kecelakaan setelah gagal terbang akibat cuaca buruk di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Penyidik senior KPK Novel Baswedan meyakini pelaku penyiraman air keras kepada dirinya bukan hanya berhenti pada 2 anggota kepolisian.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang yang dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima bantuan alat kesehatan untuk menanggulangi virus corona dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Prabowo menyebut Tiongkok sebagai sahabat Indonesia. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan seorang anak yang dilakukan keluarganya sendiri di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sepekan banjir yang merendam Karawang, Jawa Barat berangsur surut, tapi ketinggian air masih sekitar 1 meter. Proses penghancuran gedung 4 lantai yang ambruk di Selipi, Jakarta Barat masih berlanjut. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, diduga gedung sudah miring sejak 2 tahun terakhir. Rumah Sakit Bayangkara, Medan telah menerima 6 jenazah korban kebakaran kapal tanker di Pelabuhan Belawan. Saat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten membuat seluruh kampung Seupang, Kecamatan Sajira, Lebak, porak-poranda. Anggota DPRD DKI berencana membuat pansus terkait bencana banjir yang melanda ibu kota Jakarta. Sepekan banjir yang merendam Karawang, Jawa Barat berangsur surut, tapi ketinggian air masih sekitar 1 meter. Proses penghancuran gedung 4 lantai yang ambruk di Selipi, Jakarta Barat masih berlanjut. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, diduga gedung sudah miring sejak 2 tahun terakhir. Luar negeri sudah memberikan bantuan hukum kepada Reinhard Sinaga, WNI yang divonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris terkait kasus pemerkosaan berantai.